Salam adik-adik. Saat ini kembali lagi kita bersama Kakak Arstamar Saintkit. Kita akan memuji Tuhan. Sebelumnya kakak mengajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan melakukan yel Arstamar Saintkit bersama kakak-kakak yang ada di belakang saya, ya. Kita akan melakukan yel Arstamar Saintkit. Semuanya harus semangat. Jangan ada yang nggak semangat, semua harus semangat. Baik ada bapaknya, mamanya juga ikut kita lakukan yel bersama, ya. Bersinarlah bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya. Baik adik-adik, kita sudah melakukan yel Arstamar Saintkit. Saat ini kita masih memuji Tuhan yang mengatakan, jagalah hatimu terhadap dosa. Saat ini adik-adik kita akan masuk doa pembukaan. Sebelumnya saya ajak adik-adik semuanya untuk melipat tangannya. Kita berdoa kepada Tuhan. Sebelumnya kita mengangkat satu pujian yang mengatakan, "Ku mau cinta Yesus selamanya."
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Sampai pada saat ini kami masih merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Saat ini kami mau memuji memuliakan nama Tuhan dan bahkan mendengarkan firman-Mu. Dan juga Tuhan ajarkan kami supaya kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati juga adik-adik kami yang pada saat ini mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak Surgawi. Berkati ibadah kami ya Bapa, dari awal pertengahan sampai kami mengakhirinya. Biarlah nama Tuhan selalu dipermuliakan di panjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak Surgawi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Adik-adik, saat ini kita akan melakukan tepuk Jesus. Kalau saya katakan Jesus, nanti adik-adik mengikuti kakak-kakak yang di belakang. Tepuk Jesus. Yes! Yes! Yes, yes, yes! Jesus! Sekali lagi adik-adik, tepuk Jesus. Yes! Yes! Yes, yes, yes! Jesus! Karena kita sudah melakukan tepuk Jesus, saat ini kita masih memuji Tuhan adik-adik. Kita katakan bahwa kita adalah istimewa di hadapan Tuhan. Jadi adik-adik, kita akan mengangkat satu pujian yang mengatakan, aku istimewa. mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Vincent. Namun sebelumnya kakak mengajak kita semua untuk menaikkan pujian yang mengatakan Alkitab buku terendah.
lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa bersama-sama untuk mendengar cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Tuhan boleh memberkati kami, dan kami sungguh berterima kasih atas pujian penyembahan kami. Kami naikkan dengan suara yang lantang. Kami mau supaya Tuhan terus dipermuliakan lewat gerakan kami, lewat suara kami. Bersama-sama kami mau meninggikan Tuhan untuk selama-lamanya. Berkati kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang akan mendengarkan cerita firman pada pagi hari ini. Biarlah urapan Tuhan, kuasa Tuhan menuntun kami supaya kami boleh terus diberkati oleh Tuhan. Berkati kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kakak menjelaskan cerita firman pada pagi hari ini, kakak mau supaya adik-adik boleh diperlengkapi dengan firman Tuhan. Bukan hanya mendengar, tetapi adik-adik mampu juga untuk menghafal firman Tuhan ini, supaya firman Tuhan ini terus tertanam dalam hati kita, supaya kita terus bertumbuh bersama dengan Tuhan. Adik-adik, sebelum kakak menyampaikan hafalan kita, kakak ingin supaya adik-adik membuka Alkitab. Membuka Alkitabnya dari Ayub pasal 23 ayat 10. Ayub 23 pasal 10. Ayub 23 ayat yang 10. Kakak akan membacakan ayat hafalan kita pada pagi hari ini. Nanti kakak ingin mengajak adik-adik supaya juga mengikuti kakak-kakak yang ada di depan ini ya. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Sekali lagi kakak-kakak silakan ikuti. 1, 2, 3. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Sekali lagi kakak-kakak yang ada di depan ini untuk menghafalkan, supaya adik-adik yang ada di rumah yang mengikuti ibadah kita pagi ini makin mengerti. 1, 2, 3. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Adik-adik bukan hanya menghafal, tapi adik-adik juga boleh memakai gerakan untuk memuliakan nama Tuhan. Silakan ikuti yang ada kakak-kakak yang ada di depan ini untuk memperagakan ayat hafalan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Sekali lagi adik-adik, boleh mengikutinya di rumah ya. 1, 2, 3. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Adik-adik, pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman yang akan kakak ambil di dalam kitab Amsal pasal 1 ayat yang ke-8. Kita akan mendengarkan cerita firman ini cuma satu ayat. Kakak ingin adik-adik supaya bukan hanya sekilas kita mendengar, tapi bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang siap Tuhan pakai untuk menjadi saksi. Kita kecil, kita meskipun belum dewasa, tetapi kalau Tuhan telah mendewasakan kita, maka adik-adik jangan pernah takut untuk menghadapi apapun yang ada di sekitar adik-adik. Jadi kakak akan membacakan cerita firman yang terambil dari Amsal pasal 1 ayat yang ke-8 yang berbunyi, "Hai anakku,
dengarlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, jadi kakak akan menjelaskan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kakak akan memberikan kita tema pada pagi hari ini, yaitu bagaimana nasihat itu. Jadi nasihat itu adik-adik perlu untuk kehidupan kita, untuk mendewasakan kita, karena nasihat itu akan membawa kita makin dewasa untuk mencapai yang namanya kita dewasa di dalam Tuhan. Jadi adik-adik, bagaimana sikap kita ketika kita mendengar nasihat? Ketika ada seseorang yang memberikan nasihat, baik ayah kita, ibu kita, baik sesama kita, paman kita, semua keluarga kita, bagaimana tanggapan sikap kita adik-adik? Kakak mau adik-adik supaya adik-adik boleh memiliki sikap yang pantas ketika ada seseorang yang ingin menasihati kita. Adik-adik, yang perlu kita pahami, yang perlu kita memiliki dalam kepribadian kita sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik perlu juga untuk memiliki sikap yang pertama, mendengarkan. Adik-adik, inilah sikap mendengarkan perlu, karena adik-adik ketika ada seseorang yang menasihati kita, baik orang tua kita, papa mama, baik kakek, nenek, dan semua keluarga kita yang memberikan nasihat kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai adik-adik, kita boleh mendengar ketika ada seseorang yang memberikan nasihat. Itu sangat memberkati kita, karena nasihat itu akan mendewasakan kita semakin dewasa bersama dengan Tuhan. Adik-adik, ketika kita mendengar, tentu ada sikap juga yang harus tertanam. Jadi adik-adik, di sini kakak melukiskan gambaran. Di sini ada dua sikap yang menunjukkan bagaimana kita mendengar. Yang pertama, di sini kakak akan memberikan gambaran. Di sini ada seseorang yang duduk tenang dan mendengarkan nasihat. Ini sikap. Adik-adik boleh melihat di sini sebelah kanan kakak ada sikap yang sedang duduk. Di sini duduk bukan hanya duduk, tapi dia tenang. Ada nasihat yang mau didengarkan baik dari orang tua, papa, mama, dan kakek, neneknya, baik semua yang ada di dalam keluarganya yang mampu menasihati dia. Jadi adik-adik, kakak ingin supaya adik-adik ketika ada nasihat dari papa, mama mengenai bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, jadi sikap kita yang pertama itu duduk, kita tenang, kita mendengarkan nasihat dari orang tua, dari papa. Dan di sini di sebelah kiri kakak, di sebelah kiri, di sini ada sikap yang tidak mau dinasihati. Nah, di sini ada sikap yang tidak mau dinasihati, dan di atas ini kakak kasih tanda silang, artinya bahwa sikap ini tidak benar ketika ada seseorang yang menasihati kita atau papa mama yang menasihati adik-adik yang ada di rumah untuk boleh melihat. Jadi sikap yang harus kita perhatikan yaitu sikap yang pertama, karena sikap yang pertama ini memberikan gambaran bagaimana adik-adik duduk tenang, ada orang tua yang menasihati adik-adik yang ada di rumah. Jadi adik-adik, ketika kita mendengar, tentunya kita juga harus melakukan. Jadi ketika kita mendengar, kita harus melakukan. Jadi bukan hanya kita mendengar, tetapi kita juga harus melakukannya. Jadi adik-adik, kalau kita sudah mendengar, jangan kita hanya mendengar, tapi adik-adik juga harus melakukannya di dalam kehidupannya. Kalau bapak mamanya mengatakan bahwa saling menolong, kita harus saling menolong, kita harus saling menghormati papa mamanya. Jadi adik-adik harus melakukannya. Jadi kalau papanya lagi
menasihati kita, kita harus benar-benar untuk mendengar, menghargai papa mama kita, adik-adik ya di rumah. Jadi kita harus melakukannya di dalam kehidupan kita. Jadi setelah kita melakukannya, tentu ada sikap juga yang harus kita perhatikan adik-adik. Jadi sikapnya yang di sini ada seseorang yang sedang berdoa. Jadi adik-adik berdoa, ya. Karena doa itu tidak lepas untuk di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita bercahaya. Seperti pujian kita adik-adik, kita istimewa. Dan anak-adik juga istimewa. Jadi kita yang dipanggil, kita yang menjadi anak-anak Tuhan, kita adalah orang-orang yang istimewa adik-adik. Jadi istimewa, jadi kita harus istimewa. Dan kita harus juga memperhatikan bahwa kita harus saling menolong. Jadi setelah kita menjadi anak-anak istimewa, kita harus saling menolong. Oke adik-adik. Jadi kakak ingin supaya adik-adik boleh mendengarkan nasihat dan melakukannya. Dan juga bukan hanya di dalam kepribadian kita boleh terus berubah, terus diubahkan oleh Tuhan Yesus. Karena kita adalah orang-orang yang istimewa seperti pujian kita. Berarti kita harus mengikuti atau mendengarkan nasihat. Jadi adik-adik, sampai di sini firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kakak ingin supaya adik-adik boleh mengambil sikap, lipat tangan, matanya, kita akan berdoa bersama-sama ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena cerita firman pada pagi hari ini kami boleh mendengarkannya, sehingga firman Tuhan ini memberikan kami kekuatan supaya kami boleh mendengarkan nasihat orang tua kami, kakak, abang kami yang ada di rumah yang menasihati kami. Dan begitu juga orang-orang yang di sekitar kami yang memberikan nasihat kepada kami boleh mendengarkannya. Bahkan kami bukan hanya mendengar, tapi kami akan melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati kami anak-anak Tuhan, berkati anak sekolah minggu yang sedang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan terus berkati. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan menutup serangkaian ibadah kita. Sebelumnya kakak mengajak kita menaikkan satu pujian yang mengatakan saat berdoa Tuhan pasti bekerja. Tuhan
Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna, kami bersyukur pada hari ini Tuhan, di mana Tuhan boleh memberkati persekutuan kami dari awal, pertengahan, sampai kami mengakhirinya. Dan saat ini Tuhan berkati adik-adik sekolah minggu yang sudah melaksanakan ibadah pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati baik kesehatan, kekuatan mereka, dan bahkan pertumbuhan iman mereka kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berkati orang tua mereka juga, keluarga mereka, kakak mereka. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati mereka ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami akan menutup serangkaian ibadah kami. Sungguh kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan, ampuni kami ya Bapa dalam setiap perbuatan yang tidak baik yang kami lakukan, yang mengecewakan hati Tuhan. Kami mohon ampun ya Bapa, sucikan kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Terpuji termulialah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mulai. Adik-adik, sebelum kita berpisah-pisah, kakak mengajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan melaksanakan Yeyel Aras Taman Sain Kids. Mari ikuti kakak-kakaknya yang ada di belakang saya.